Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, gimana rasanya ketemu Bu Arin lagi? Senang, Bu. Tentu saja senang, Bu. Alah Senang, ngapusi. Bu. Paling Buatan, kemarin Bu. waktu menerima paling kemarin waktu Yang menerima boten, jadwalnya alah ketemu Bu Arin lagi. Bosen aku, gitu ya. Bunda, kameranya kurang turun, Bunda. Oh iya, tak turunkan ya. Nah, kan kelihatan cantiknya, Bun. Oh iya, sama ya, sama-sama cantiknya karena kita wanita ya. Oke. Iya. Beda dengan Pak Setiawan. Pak Setiawan, temennya yang laki udah datang belum ya ini? Hadir belum ya? Sudah, Bu, ini di Mas Hendri. room ada ini. Oke. Oke, silakan on cam semuanya ya. Kita bertemu lagi ya teman-teman ya. Semoga tidak bosan-bosannya ketemu Bu Arin lagi ya. Yang terserah ke kalian nanti apa ya? Ini berarti semester berapa? Kawan. 4. Semester 4. Oke. Oke, berarti udah setengah ya. Sudah setengah perjalanan teman-teman. Ya. Iya. Ya. Oke ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita dipertemukan lagi di perkuliahan TUEF 2022.1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Oke teman-teman, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya awal ini menjadi awal yang baik untuk kelanjutan kita hingga akhir. Semoga perkuliahan ini diberi kelancaran, kemudahan ya, manfaat serta kesuksesan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Ya, marilah Bu. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup? Ya, terima kasih. Oke, ini yang hadir baru 20 ya. Bapak Ibu kemarin menerima jadwalnya ketemu sama Bu Arin lagi gimana? Senang, Bu, tentu saja, Bu. Siapa ini tadi yang jawab? Pak Setiawan? Nah, mungkin banget. Nggih, Bu. Masa? Jujur nggih, Bu, kula lho, Bu. Iya, jujur tenane, ngapusi ya Kak. Apakah seperti itu Bunda Herlina? Nggih, Bu Harlina senang niku, Bu, nggih, Bu. Alhamdulillah, bulan lagi senang. Apa iya, oke. Ya semoga aja ya kita masih di sini tetap kita nanti perkuliahan kita tetap sersan ya teman-teman, di mana kita sama-sama belajar dengan tema atau situasi kondisi serius tapi santai gitu nggih. Oke, ini saya akan mempresensi dulu ya teman-teman ya. Untuk Mbak Sela Erinanta, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, Mbak Sela, silahkan on cam-nya. Oke, sudah. Mbak Sela sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, oke. Oke. Makasih ya Mbak Sela. Oke, Bu. Oke. Kedua lanjutnya, Bunda Afir Kurniawati, apakah sudah hadir? Hadir, Bunda. Gimana kabarnya Bunda Afir? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, Bun? Sehat, alhamdulillah, Bun. Oke, ya, terima kasih. Lanjutnya, Bunda Arlian Eva Febriana. Hadir, Bu. Oke, Bunda Arlian. Gimana kabarnya Bunda Arlian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke.
terima kasih. Lanjutnya, Bunda Lutfi Nurfadila. Hadir, Bu. On cam-nya Cahayu. Sudah. Oke, ya. Sehat ya Mbak Lutfi? Alhamdulillah. Ya, bosan ya ini ketemu Bu Arin lagi ya? Enggak. Nggak salah. Nggak salah ya Mbak Lutfi ya? Enggak. Oke, ya semangat ya. Lanjut Mbak Ermati. Bunda Erma, apakah sudah bergabung? Sudah hadir, Bu Arin. Oke, ya. Bunda Erma sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda Erma itu sekilas kayak Bu Sisilia ya? Cantikan Bu Sisilia. Sama. Oke, terima kasih Bu Ermawati. Ye, sama-sama. Iya, lanjutnya Mas Yaki Kurniawan. Apakah sudah hadir? Bu. Mas Yaki, Ibu. gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Oh ya, kemarin nerima jadwal karo jadwal ada Bu Arin gimana kira-kira? Males banget ya? Sangat senang sekali, Bu. Gimana? Sangat senang bisa Oh, dibimbing lagi. tenang deh. Kayak ini Ya. di depan saya deh ini. Hanya Oke, Bu. berpura-pura. Oke, sehat ya Mas Yaki ya? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Bunda Herlina Trinartining. Iya, Bunda. Bunda Herlina, sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya, Bun. Ye. Oke, terima kasih. Amis. Selanjutnya, Bunda Dian Agustin. Apakah Iya, sudah Bu. join? Hadir. Oke, Bunda Dian. Iya. Ingin lihat wajahnya mana? Sudah kangen ini? Maaf Ibu, ini kameranya lagi ada trouble. Ini baru saya install ulang. Oh ya, Itu oke. saya install. Semoga Maaf ya, bisa Bu. mengikuti hingga akhir ya. Selalu mengikuti sampai Oke, akhir kok. semangat untuk Bunda Dian. Terima kasih. Ya, lanjutnya Mas Tiawan Kristanugroho. Hadir Bu, saya Bu. Gimana ini? Di rumah Bu. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oh ya. Saya Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Gimana kemarin mengetahui ini jadwal Bu Arin lagi? Saya males banget gitu ya. Oh, mboten Bu. Jenengan dosen idola Bu. Wah, itu hanya di depan, nanti di belakangnya embuh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya lanjutkan. Bunda Esti Putri Utami. Bunda Esti, Mbak Esti. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke, Hadir. Mbak Esti. How are you today? Mbak Esti, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? Mbak Esti kok hilang ya? Iya, Bu. Hadir, Bu. Ini kameranya saya matikan soalnya sinyalnya putus-putus. Oke, sehat ya Mbak Esti ya? Hadir, Bu. Hadir. Oke, sehat ya Mbak Esti ya? Ya, alhamdulillah Lanjut. sehat, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, lanjutnya Mbak Fitriani Konitatun. Halo Mbak Fitriani. Oke, sehat Bunda Fitri? Alhamdulillah sehat. Oke, mana semangatnya? Coba senyum manisnya. Senyum manisnya mana, Bun? Iya. Oke, kita awali dengan senyum yang ikhlas ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya, Bunda Yuliana Saputri. Hadir, Bu. Oke, sehat Bunda Yuli? Alhamdulillah sehat, Bu.
Bu Arin sehat, ya. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat selalu. Gimana Bunda Yuli? Jadwalnya ketemu Bu Arin lagi nih? Ya, alhamdulillah senang, Bu. Tapi nggak banget. Senang aja. Nggak usah banget-banget ya, biasa aja ya. Ibu. Oke, lanjutnya Mbak Julia Sanggarwati. Mbak Julia. Mbak Julia sudah join belum ya? Belum nyaut ya teman? Oke, saya lengkapi dulu Mbak Julia. Lanjutnya Mbak Anissa Wulan Rahmawati. Hadir Ibu. Oke, Mbak Anissa sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Arin sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih Mbak Anissa. Sami-sami Bu. Ya, lanjutnya Bunda Siti Puji Astuti. Apakah sudah join? Bunda Siti? Oke, belum terlihat, belum terdengar. Saya langkahi dulu. Bunda Hartini, apakah sudah join? Belum ada juga, saya langkahi. Mbak Safira Amalia Kristanto. Hadir, Bu. Oke. Si Imut sudah sehat? Si Imut sehat hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Arin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Mbak Safira. Ya, Bu. Ya. Oke, lanjutnya Bunda Evi Widyastuti. Bun. Oke. Bunda Evi, semangat 45. Terima kasih, semangat juga untuk Bunda. Oke. Iya, terima kasih ya Bunda ya. Ya. Oke, lanjutnya Mas Hendri Andanto Kavi, apakah sudah join? Mas Hendri? Mas Hendri? On cam mana? Hadir Bu, hadir. Sinyalnya Bu ning gunung rada angel. Ya besok kulaan sinyal dulu ya. Mas Hendri sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana ini ketemu sama Bu Arin lagi, bosen ya, PAN ya? Boten Bu. Semangat kok mboten ngantuk. Oke, semoga tetap semangat ya. Terima kasih. Bunda Riani Kusumastuti. Riani hadir, Bu. Oke, Bunda Riani sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat selalu ya, Bun. Bu. Oke, sekarang Mbak Fadila Andina Putri. Hadir, Ibu. Oke, si Imut sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Oke. Alhamdulillah sehat. Semangat selalu ya, Fadila ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sekarang Mbak Anggra ini. Bu, hadir Bu. Gimana Mbak Anggra ini? Kabarmu? Sehat Bu. Sehat. Oh ya. Sehat ya. Semoga nggak bosen ya ketemu di mata kuliah lagi sama Bu Arin ya. Boten Bu. Oke. Ya, lanjutkan yang terakhir. Mbak Ayu Prameswari Putri Pramesti. Sudah join belum? Belum ya? Oke, saya ulang lagi. Yang ini tadi belum terdengar suara dan on cam-nya atau suaranya. Mbak Julia Sanggarwati sudah ada belum? Mbak Julia? Bunda Siti Puji Astuti?
Bunda Hartini. Yang terakhir Mbak Ayu Prameswari Putri. Ini berarti masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Masih ada 4 yang belum terdengar suaranya ya. Nanti harap yang sudah bisa join, yang 4 orang tadi belum, saya harap nanti untuk presensi lagi ya. Oke ya teman-teman. Kita mulai perkuliahan kita pagi ini. Kita awali semua dengan kebaikan. Ya, semoga nanti kita berakhir dengan kebaikan pula. Assalamualaikum, ya. Bu. Ya, Bu, siapa Siti ini? Puji Astuti hadir. Oh iya, Mbak Puji Siti. Astuti. Maaf, sinyal susah, Nje. Dari tadi masuk keluar terus. Nje. Oh iya, Nje. ya. Matur suwun, Bu. Oke. Nanti tetap mengikuti sampai akhir ya. Oke teman-teman, hari ini kita mulai puasa ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan juga diterima amal ibadah kita pastinya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Iya, amin ya. Oke teman-teman. Pagi ini kita akan membahas mata kuliah tentang apa? Coba dibuka modul deh. Keterampilan berbahasa Indonesia. Apakah semuanya sudah memegang dan mempunyai modul? Sudah. Sambung. Iya. Mas Setiawan, mungkin kita nanti di screenshot ya. Iya, Bu, siap. Oke. Oke teman-teman, seperti hanya awali kita dengan perjanjian kontrak juga ya. Seperti hanya yang sudah semester-semester sebelumnya kemarin, kita dalam setiap perkuliahan ada berapa kali pertemuan? 8. Ada 8 ya, karena 8 ini tatap muka. Otomatis kita akan menjalankan nanti ada tugas tutorial ya Bapak Ibu ya. Yang mana tugas tutorial nanti akan saya berikan di pertemuan 3, 5, dan 7 gitu ya. Seperti waktu semester kemarin gitu ya. Terus nanti dalam modul atau materi ini ada berapa modul bab Bapak Ibu? 9 ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Ada 9, yang mana nanti saya menginginkan di sini mahasiswa yang harus aktif ya. Mahasiswa yang harus aktif ya. Terus ini nanti tetap sama, saya akan membagi kelompok seperti pertemuan yang dulu supaya mahasiswa aktif untuk membaca ya. Nanti di sini mahasiswa tetap harus mempresentasikan untuk lebih mengasah keterampilan berbicaranya gitu ya. Seperti itu juga. Karena presentasi kan kita belajar untuk berbicara dan teman-temannya belajar untuk menyimak. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tanpa kita sadari seharusnya dari kita daring itu ya, kalau kita menyadari kita itu sebenarnya sudah belajar keterampilan tersebut ya. Di mana keterampilan itu kita sudah belajar bagi yang presentasi, dia belajar untuk berbicara. Yang mana berbicara di depan umum, berbicara mengutarakan pendapat, berbicara mengutarakan isi materi ataupun bacaannya seperti itu. Sedangkan lawan bicaranya adalah dia yang menyimak atau pendengar. Nah, itu sebenarnya memang sudah kita praktekkan, tapi tidak kita sadari kalau itu memang kita belajar keterampilan, gitu ya. Oke, ya, saya akan men-share PPT ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya nanti tetap seperti semester kemarin, saya menginginkan nanti pemecahan kelompok ya teman-teman. Tapi saya harapkan kelompoknya jangan seperti yang kemarin, diubah aja.
Bisa kan? Terserah, Ibu. maksud saya kembalikan lagi ke mahasiswanya, monggo mau milih siapa-siapa, tapi jangan dibuat sama seperti yang kemarin gitu loh. Misalnya kelompok 1 isinya siapa, itu ya diganti. Biar nggak itu terus gitu loh. Biar mereka merasakan kerjasama dengan yang lain itu seperti apa. Terus ganti pikiran, kita pendapat dengan yang lain itu bagaimana, seperti itu ya. Oke. Ya. Ini nanti karena di sini ada berapa Bapak Ibu? 9 ya. Iya, Bu. Ada 9 modul ya. Ada 9 modul. Yang modul pertama ini nanti di hakikat keterampilan berbahasa ini yang pada pagi ini nanti akan Ibu Arin sampaikan itu ada berapa? 3 KB. Iya, ada 3 KB. Nanti akan Ibu sampaikan. Kita belajar bersama-sama pagi ini. Terus kemudian di pertemuan 2 sampai 8 itu nanti berarti kembali lagi mahasiswa yang tugas untuk mempresentasikan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Gitu ya. Nah, ya, silahkan nanti kerjasamanya sesama teman-teman Bapak Ibu ya. Wis pokoknya wis pinter lah. Kemarin sudah bisa menunjukkan loh ya. Maksudnya di saat pertemuan kedua sampai ke-8 ini semakin kesana. Nah, presentasi mereka itu sudah semakin baik, semakin matang. Gitu. Jadi nanti di sini ada apa lagi? Kita di sini adalah belajar tentang keterampilan. Ya semoga nanti bisa keluar lagi bakat-bakat kalian itu yang mau isin-isin gitu ya. Di sini akan lebih terbiasa. Tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima pemahamannya? Ibu. Oke. Ya. Ini akan saya share ya nanti materinya yang untuk pagi ini ya. Sebentar. Nanti mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Setiawan ya Pak Setiawan untuk ini apa moderatornya apa ini menggerakkannya ya. Bisa Pak Setiawan? Oke, coba. Pakai PC kan? Iya, Bu. Oke. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sampun, Bu. Sudah. Apakah bisa terbaca di layar masing-masing? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Oke, bisa dibantu Pak Setiawan? Ya, kita mulai slide pertama dulu ya. Oke, Bu. Nah, bisa dibesarkan Pak Setiawan. Nah, di sini teman-teman kita sama-sama belajar ya. Yang mana mata kuliah ini kita belajar tentang keterampilan berbahasa Indonesia SD. Ya. Masih ingat nggak teman-teman, keterampilan itu ada berapa macam? Empat. Keterampilan ada berapa macam? Ada 4 macam ya, teman-teman. Oke. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, bisa dibesarin lagi nggak, Pak Setiawan? Sudah itu, mentok. Oke ya. Ini ya, modul 1 akan berisi itu ya. Udah dibaca sendiri nanti. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, hingga modul 9 ya. Oke, lanjutnya. Assalamualaikum Bu Arin. Ya, ya. salam. Ya. Bu Hartini. Oh ya, Bunda Hartini. Oke. Sudah hadir Bunda?
Alhamdulillah sudah ini baru masuk Bu. Mohon maaf sinyalnya melayu terus. Oh ya, besok dikencang di tali dulu ya Bun. Nggih Bu. Oke, besok kalau cekel langsung ditaleni Bun, nggak melayu lagi nggih. Nggih. Oke. Selamat mengikuti hingga akhir ya Bunda Hartini nggih. Nggih Bu, insyaallah. Oke, biar kita tahu kita hari ini membahas tentang apa, biar persepsi kita sama ya. Nggih, siap. Oke, sekarang dari kata keterampilan. Nah, keterampilan jika diambil dari Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI itu artinya kata keterampilan itu berasal atau intinya kata dasar dari kata apa, teman-teman? Terampil. Nah, keterampilan berasal dari kata dasar terampil ya. Apa itu keterampilan? Yaitu kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Iya enggak? Tugas. Kecakapan untuk menyelesaikan tugas ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu nggih. Oke, lanjutnya. Nah, dari kalau untuk pengertian yang lain, keterampilan sendiri itu adalah kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, serta membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari pekerjaan tersebut. Ya enggak? Ya, ini contohnya. Ada seorang koki, ya toh. Koki berarti dia sudah mempunyai bakat atau keterampilan dia memasak, ya enggak? Berarti dia memang dia mempunyai akal dalam hal bagaimana meracik bumbu, ya enggak? Bagaimana dia meracik bumbu, bagaimana dia memasaknya, bagaimana kemudian dia berkreativitas menyajikan, seperti itu, ya enggak? Itu salah satu dari misalnya contoh seorang chef atau koki itu. Sekarang misalnya lagi keterampilan sekarang guru. Nah, bagaimana guru itu mempunyai keterampilan dalam mengajar, keterampilan dalam menguasai keras, keterampilan dia dalam menguasai materi, seperti itu ya. Terus contoh lagi misalnya keterampilan guru olahraga atau bidang olahraga, yang mana dia adalah dalam hal fisik. Bagaimana dia mungkin kalau sepak bola itu dia kreatif atau keterampilan dia dalam menendang, keterampilan dia dalam oper. Nah, itu halnya ya. Itulah beberapa contoh dari macam-macam keterampilan. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya. Oke. Lanjutnya, next. Nah, oke teman-teman. Nah, sebenarnya kita dari SD, dari TK lah. Sebenarnya kita sudah sudah dilatih atau belajar tentang 4 keterampilan tersebut ya. Di sini keterampilan berbahasa itu ada 4 macam, yaitu menyimak atau mendengarkan ya. Terus berbicara, kemudian membaca dan juga menulis. Ya, seperti hanya sekarang, Ibu lagi mengajar. Ya, saya mengajar, saya baru berbicara. Disinilah keterampilan mahasiswa digunakan. Karena apa? Keterampilan menyimak atau keterampilan mendengarkan. Itu yang Bapak Ibu gunakan untuk saat ini. Gitu ya. Terus kemudian nanti membaca. Berarti keterampilan membaca nanti bagaimana Bapak Ibu mampu membaca, mampu menguasai modul yang sudah Bapak Ibu peroleh, yang sudah Bapak Ibu terima. Gitu ya. Kemudian menulis, itu nanti bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan apa yang sudah Bapak Ibu baca. Kemudian Bapak Ibu rangkap atau Bapak Ibu tangkap untuk ditulis. Apa yang sudah kalian dengarkan, apa yang sudah kalian baca, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu akan menjadi suatu keterampilan menulis. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, paham kan? Paham ya?
Halo. Ya, Bu, paham. Oke, ya. Oke, lanjutnya. Ini keterampilan ya. Berarti ada berapa macam keterampilan, Bapak Ibu? 4. Ada 4. Ya, oke. Lanjutnya Mas Setiawan. Nah, di sini ya, ada keterampilan menyimak. Menyimak itu tadi sama juga dengan apa? Mendengarkan. Nah, menyimak itu sama juga mendengarkan. Nah, menyimak itu berarti terjadi secara langsung atau tidak langsung, Bapak Ibu? Langsung. Secara langsung, seperti halnya kita, meskipun kita tidak komunikasi secara interaksi langsung, tapi kita dengan media, ya enggak? Tapi kita melakukannya secara langsung dengan media online, gitu nggih. Nah, ini adalah bersifat apresiatif, perseptif, dan juga fungsional, gitu ya. Ini adalah terjadi dengan komunikasi tatap muka. Seperti halnya ini, Bu Arin ini berbicara. Berbicara dengan siapa? Dengan mahasiswanya Bu Arin. Ini juga secara langsung. Nah, Bu Arin juga akan menghasilkan produktif. Produktif apa? Produktif makna bicara yang akan didengarkan atau disampaikan oleh mahasiswanya. Seperti itu. Nah, ini akan bersifat oleh ekspresif. Itu ya. Nah, kemudian kalau keterampilan menulis itu bisa terjadi dengan interaksi, misalnya bisa menulis dengan tak langsung, ya enggak? Karena kan misalnya sekarang Ibu menerangkan, bisa kalian tulis itu juga bisa. Atau mungkin nanti Ibu pas kalian membaca sendiri, ya toh kalian ringkas lagi, itu juga bisa. Itu juga dinyamakan tak langsung gitu nggih. Terus kalau menulis itu akan menghasilkan atau bersifat produktif, ya. Kemudian itu juga bersifat ekspresif. Di sini dari arti menulis. Nah, kemudian kalau menulis dan membaca itu adalah terjadi atau komunikasi yang tidak tatap muka, ya enggak? Itu adalah yang tidak tatap muka adalah menulis dan membaca. Nah, kalau membaca itu juga tak langsung karena bisa misalnya buku itu atau internet itu kalian baca sewaktu-waktu di mana tidak secara langsung pun juga bisa, gitu nggih. Nah, ini bersifat apresiatif, perseptif, dan juga fungsional. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi udah diringkaskan. Jadi komunikasi yang tatap muka itu adalah komunikasi menyimak dan berbicara. Sedangkan komunikasi yang tidak tatap muka adalah keterampilan menulis dan juga keterampilan membaca. Itu ya. Oke, next. Ya, Bu. Ya. Sekarang, apa yang dimaksud encoding dan decoding Bapak Ibu? Setelah di sini apa ya? Ada si pemberi, ada si penerima. Iya enggak? Kalau pengirim atau pemberi itu namanya apa? Encoding. Coba dibuka modulnya 1.3, ayo. Sudah modulnya dibuka 1.3? Sudah, Bun. Oke. Bunda Hartini? Bunda Hartini? Iya, Bu, siap. Mendengar nggak, Bun? Dengar, Bu. Oke. Bunda sudah buka modulnya 1.3? Iya. Oke. 1.3. Iya, Bu. Sudah. Oke, itu ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Nah, bagi pengirim itu kan intinya dia bersifat aktif, Bun. Itu berarti dia disebut apa? Sebagai pengirim itu juga disebut apa? Encoding.
encoder. Encoder. Ya. Kalau orangnya itu berarti encoder, tapi kalau aktivitasnya itu namanya encoding. Encoding, iya Bu. Oke. Nah, kalau penerima itu orangnya disebut decoder. Decoder. Sedangkan aktivitasnya adalah decoding. Decoding. Oke. Paham di sini? Oke, Bu. Nah, kalau decoding sendiri itu adalah proses menafsirkan suatu pesan dalam bahasa, proses pengetahuan suatu kode menjadi makna. Nah, itu adalah decoding. Ya. Buka halaman 1.3. Kemudian kalau encoding, proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang atau sandi. Ya, saya ulangi lagi. Kalau encoding itu adalah kegiatannya ya. Proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang atau sandi. Sedangkan pelakunya atau orangnya namanya encoder. Sedangkan kalau decoding itu orang atau pelakunya namanya decoder. Jangan kebalik ya. Nah, sekarang yang halaman 1.3 itu, nah dari sini ya, pesan encoding itu dirubah menjadi lambang atau bunyi atau tulisan, ya nggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Nah, ini terjadi dalam diagram komunikasi satu arah. Kalau maksudnya diagram komunikasi satu arah itu seperti apa? Bunda Dian Agustin bisa jelaskan ke Ibu? Diagram komunikasi satu arah. Diagram komunikasi. Bu Bu Iya. Arin mau tanya, Bu. Oke, ya. 1.5 Ibu kayaknya di modulnya saya itu, Bu. Pendahuluan itu, Bu, teman sebentar, ini modulnya seperti ini bukan? Iya, Bu, sama, Bu, tapi lebih besar. Lebih besar. 1.5. Lebih besar. Lebih besar. Oke, tapi sama, Bu. Iya. Maksudnya Sama. kayak apa? Coba tunjukkan. Sama, Bu, begini, Bu. Begini, Bu. Tapi besar, Bu, nih. Satu Besar. tangan. Oh, maksudnya punya lebih lebar gitu ya? Iya. Oh, seperti kayak LKS gitu ya? Iya, Bu. Oh, A4, tapi Bu. kalau yang punyanya Bapak Ibu itu di modul halaman berapa? 1.5. Wah, 1.5. oh, berarti udah beda lagi ya? Iya, Bu. Oh, berarti udah revisi lagi ya? Oke, berarti di situ halaman 1.5. Iya, Bu ini adanya di situ. Oke, itu kan berarti sama ya teman-teman ya. Di situ ada tulisan diagram komunikasi satu arah ya. Ya, Bu, ada. gambar 1.1. Oke, gambar 1.1. Nah, itu boleh dijelaskan. Itu maksudnya gimana? Pak Setiawan bisa jelaskan? Oke, saya coba nih, Bu. Oke. Berarti diagram komunikasi satu arah berarti itu hanya proses mengirim saja atau menerima saja, begitu, Bu. Sudah, Bu, sambung. Oke, ya. Berarti hanya sebagai pesan, dia mengirim pesan dan hanya sebagai satu orang penerima gitu. Seperti itu kah? Maksudnya? Oke, hanya satu proses, Bu, menerima saja atau mengirim saja. Oke, ya, satu proses mengirim saja atau menerima saja, gitu nggih. Oke ya, terima kasih Pak Setiawan. Nah, kalau yang ini di modul berapa kalian ya?
Gambar 1.2 yang diagram komunikasi dua arah. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6, Bu. Tapi di bagian bawah. Berarti di situ ada diagram komunikasi dua arah ya. Oke. Berarti Ibu, dia ya. bisa mengirim pesan, terus juga dia bisa menerima pesan gitu ya. Oke, Iya, dua-duanya. Bu, ya. Terus sekarang yang bawahnya ada diagram komunikasi multi arah, ya enggak? Iya, Bu, 1.7 ada. Itu berarti kan dia bisa menerima dari siapa aja, gitu ya. Oke. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D lagi ke C, C lagi ke B, B kembali ke A gitu ya. Nah, itu adalah diagram komunikasi multi arah gitu ya. Jadi ada perbedaan di sini, ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan juga komunikasi dari multi arah. Ya teman-teman ya. Oke. Nah ini saya jelaskan lagi kembali ke PPT-nya, PowerPoint-nya ya. Tadi adalah sudah saya jelaskan apa itu encoding dan juga nanti apa itu decoding ya. Kalau encoding, encoding sendiri Pak, encoding dulu ya. Nah, encoding tadi adalah pengirim pesan aktif, memilih pesan yang akan disampaikan, memformalisasikan dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Ya. Orang yang mengembangkan dan mengirim pesan itu proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Ini kalau encoding. Nah, orangnya sendiri atau pengirimnya ini tadi yang namanya encoder. Dia bisa panggil telepon atau WhatsApp, ya enggak? Dia bisa melalui lewat komunikasi dengan email, atau itu mungkin kalau kita dulu dengan bisa SMS, ya enggak? Menggunakan apa itu arti dari decoding dan juga alat-alat yang digunakan untuk komunikasi secara encoding. Nah, sekarang lanjut ke decoding. Ya. Decoding. Assalamualaikum, Bu. Saya minta. Ya, Waalaikumsalam. Bu, maaf. Ya. Ini Ya. Julia baru-baru bisa masuk, Bu. Tadi sejak pagi 6:30 itu pemadaman listrik. Ini sudah bisa, tapi gitu. belum muncul ini PPT-nya di saya. Oh ya, oke Mbak Julia, udah masuk ya. Ya, maaf ya, Bu. Terima kasih. Oke, selamat bergabung hingga akhir ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Disimak sampai akhir. Oke, Mbak Julia. Ya, lanjut teman-teman. Kita kembali lagi ke decoding. Bisa minta tolong dibantu membacakan oleh Mbak Ayu Prameswari. Bunda Ayu. Bunda Ayu, apakah mendengar suara Ibu? Halo ya, Bu. Oke, bisa bantu bacakan apa itu decoding? Sebelumnya minta maaf, Bu. Ya. Bukunya Ya. di UT kan belum diambil. Besok Selasa Bapak itunya baru masuk, kata Bu Martini. Jadi saya nih, Bu. Gimana? Oh, dibaca di PPT ini ya? Oh iya. Oh iya, Bu. Maaf. Silakan baca di PPT Cahayu. Ya. Menorak ngantuk ya. Decoding adalah penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses mengubah komunikasi menjadi pemikiran, komunikasi yang ada tidak hanya dibicarakan namun dipikirkan untuk suatu perubahan,
sehingga menjadi sebuah audiens atau pesan yang dapat diterima masyarakat. Sudah, Bu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, berarti kalau decoding itu pelakunya sendiri namanya siapa? Namanya apa? Decoder. Decoder. Nah, decoder itu adalah tugasnya untuk menerima pesan ya. Itu. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin bisa saya ulang lagi ya. Decoding adalah penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Ini contohnya apa Bapak Ibu? Kalau proses decoding ini berarti contohnya seperti apa kegiatannya? Mbak Anggra ini apa Mas Tiawan? Download, Bu. Gimana? Download. Download. Terus selain download? Karena ini wujudnya dia bentuknya nanti tulisan, ya enggak? Tapi bisa juga dia lambang bunyi. Mendengarkan. Aktivitas berbicara, Bu. Gimana? Mbak Anggra ini punya pendapat, Mbak Anggra ini? Aktivitas berbicara, Bu. Voice note itu termasuk enggak, Bu? Nah, kira-kira voice note bisa enggak, Mas Tiawan? Bisa, Bu. Bisa masuk ya. Bunyi, Bu. Karena di sini adalah bentuk bunyi atau tulisan bisa, voice note boleh. Terus browsing boleh. Berarti WhatsApp juga bisa ya? Ya. Boleh. Terus email. Nggih, Bu, masuk, Bu. Email bisa nggak? Bisa, Bu, masuk. Bisa ya. Contoh yang lain apa? Surat, Bu. Oh iya, surat. Surat tangan berarti ya? Ya, surat tertulis tangan atau terketik. Surat tangan atau surat dinas seperti itu ya. Gitu? Ya, betul. Oke. Nah, ini berarti itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara coding. Ya, itu ya. Berarti nanti kalau ditanya atau pas ujian, decoding itu apa, encoding itu apa, nanti biar tidak tertukar gitu ya teman-teman ya. Oke, Bu. Jadi benar-benar dipahami ini pengertiannya seperti apa gitu ya. Karena kita di sini sudah belajar juga apa itu perbedaan contoh-contohnya decoding, perbedaan contoh-contohnya dari encoding, kegiatannya seperti apa gitu ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Misalnya kan ini dari email boleh, bisa. Terus WhatsApp, terus voice note. Apalagi? Apalagi? Video mungkin. Video ya? Lagu, misalnya video lagu, misalnya siapa ini namanya? Mas Hendri. Nah, Mas Hendri itu harus mengungkapkan sama samuannya izin. Nah, dia mengungkapkan dengan bahasa puisi. Ya, sudah, Bu. Sudah diungkapkan, Bu. Oh, sudah. Berarti kan mau masih kejutan. Surprise. Bentuknya apa? Dia menggunakan yang video audio visual membacakan puisi. Wah, itu karena dia mau membacakan secara langsung itu izin. Ya enggak? Nah, makanya dia menggunakan video. Nah, itu bisa ya. Nah, nanti Mas Hendri secara nembaknya itu dengan misalnya puisi atau mungkin dia mengarang lagu, mengaransemen. Nah, itu juga bisa, ya kan? Itu nanti wujudnya adalah video. Jadi audio visual.
Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, ya lanjutnya. Nah, keterampilan itu terbagi menjadi berapa kategori? 2, Bu. Ya, keterampilan berbahasa itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu bersifat reseptif dan juga bersifat produktif. Ya. Kalau reseptif itu artinya yang seperti apa sih? Reseptif. Di modul ada loh itu reseptif. Kalau reseptif itu berarti bersifat apa? Encoding. Encoding. Dia penerima toh kalau reseptif? Iya. Decoding. Kalau produktif dia bersifat Pengeluaran decoding atau memproduksikan bahasa. Decoding ya. Kalau resep itu kan meresap, menerima. Ya, kalau produktif berarti dia decode. Oke, sekarang di sini adalah contoh dari keterampilan bersifat atau aspek reseptif ya. Ini adalah dia kegiatannya itu bersifat penerima atau penyerapan ya. Ini biasanya terdapat dalam kegiatan kita apa? Membaca ataupun menyimak. Nah, misalnya Bapak Ibu guru memberi tugas, anak-anak silahkan baca teks ini secara skimming. Ya. Atau mungkin anak-anak, ini Ibu punya video. Silahkan menyimak video ini kemudian dianalisis. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keterampilan yang bersifat reseptif. Paham di sini? Bapak Ibu? Paham. Kemudian yang aspek produktif. Produktif itu berarti apa? Pemberi ya? Atau? Pemberi. Atau decoding. Encoding. Encoding, Bu. Iya, encoding. Nah, ini bersifat dia adalah apa? Pengeluaran atau memproduksian ya. Baik itu bahasa secara lisan ataupun bahasa secara tertulis. Berarti apa ini? Keterampilan menulis. Nah, misalnya sekarang Bapak Ibu guru memberi contoh untuk keterampilan anaknya. Yo, sekarang buatlah karangan atau cerita tentang pengalaman kalian selama menjalankan ibadah puasa. Nah, berarti kan mereka terus mengarang, ya enggak? Mengarang berarti dalam bentuk tulisan. Nanti yang dinilai apa itu? Ya tulisannya, isi ceritanya, terus apa lagi? Biasanya kalau menilai dalam bentuk tulisan itu Bapak Ibu menilainya seperti apa? Bagaimana itu? Poin-poin yang dinilai apa saja? Misalnya mengarang. Gaya bahasanya. Mengarang. Mengarang kok. Iya, mengarang, Bu. Kata-katanya juga bisa, Bu. Tata bahasanya, ya kan? Terus bentuk tulisannya juga. Tulisannya, tata bahasa, terus isi karangannya, Bu. Isi karangan atau tema yang disampaikan. Ya kan? Nah, ini kira-kira tuh alur ceritanya itu nyambung atau tidak, seperti itu ya. Jalan ceritanya dari awal, tengah hingga akhir itu runtut atau tidak. Seperti itu, ya. Ini adalah contoh dari kegiatan atau keterampilan dalam hal menulis. Nah,
Kalau tentang ini, misalnya keterampilan dalam bentuk lisan? Keterampilan pidato, Bu, contohnya. Hah? Berpidato. Oh iya, berpidato. Ataupun Kultum. membaca puisi. Terus apa lagi? Apa lagi? Bercerita. Bercerita. Bercerita atau bercerita sambung itu ya. Bermain drama atau bermain peran itu juga bisa. Itu ya. Nah, ini adalah kegiatan yang terjadi atau keterampilan dalam hal berbicara dan juga menulis ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, lanjutnya next. Pak Setiawan. Kakak. Ya, lanjutnya yang KB2 saya minta tolong nih dibacakan, dijelaskan lagi. Siapa ya? Mbak Fadila. Mbak Fadila, bisa mendengar Ibu? Mbak Fadila, bisa mendengar Ibu? Oke, saya lempar lagi. Bisa dibacakan oleh Mbak Esti? Mbak Esti, bisa minta tolong dibacakan? Slide 11. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Bisa diulang? Putus-putus, Bu. Iya deh, Mbak Esti, ini ya sinyalnya nggak bagus ya. Iya, Bu. Oke. 2 hari ini agak jelek. Oke, sekarang minta tolong aja yang lain, biar yang lain bisa mengikuti dan menyimak ya teman-teman, karena saya ini tetap akan merolling nama, biar kalian selalu menyimak mata kuliah ini atau perkuliahan ini ya. Bisa bantu dibacakan oleh Mbak Safira? Saya, Bu. Oke, silahkan. Slide 11 ya. Kegiatan belajar 2, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Ada 2, yaitu reseptif dan produktif. Reseptif menyangkut hal yang lisan itu ada mendengarkan dan yang tertulis itu membaca. Sedangkan yang kedua adalah produktif, itu ada berbicara dan menulis. Ya. Sudah, Bu, apa perlu dijelaskan? Oke, bisa dijelaskan Mbak Safira. Seperti yang ada di slide 10 tadi, reseptif itu berupa decoding atau proses penerimaan atau penyerapan. Seperti mendengarkan itu berkaitan dengan tadi menyimak, sedangkan menulis kita bisa melakukannya dengan membaca. Untuk yang kedua tadi ada produktif yang sudah dipelajari di slide sebelumnya, itu merupakan proses encoding atau pengeluaran atau pengiriman, memproduksikan bahasa berupa lisan atau tertulis. Contohnya seperti berbicara dan menulis. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Safira. Iya, Bu, sama-sama. Ya, oke. Sudah bisa diterima penjelasannya, Bunda Afir? Bunda Afir? Oke, Bunda. Iya, Bunda? Bisa sampai di sini paham yang dijelaskan oleh saya dan juga ini tadi dibacakan Mbak Safira? Untuk yang dibacakan Mbak Safira tadi kurang begitu cetok nyentol nih, Bu. Cara nyentol nih. Apa enggak? Oke, Mbak Safira, bisa dijelaskan lagi Mbak Safira. Ulangi lagi ya Mbak Safira.
Oke, lebih Mohon keras maaf lagi ya, Bu Mbak. Afir ya. Oke, yang teman-teman tolong disimak ya. Jadi, aspek-aspek keterampilan berbahasa itu ada dua, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi, yaitu reseptif dan produktif. Nah, reseptif itu berhubungan dengan proses decoding atau penerimaan atau penyerapan tulisan, bahasa atau lambang, kemudian dikirim untuk penerimanya atau decoder. Diterima dari pengirimnya. Mohon maaf. Kemudian yang kedua ada produktif, yaitu berkaitan dengan proses encoding atau pengiriman. Nah, itu merupakan proses pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik bentuk tulisan atau lisan, misalnya menulis dan berbicara. Terima kasih, Bu. Atau mungkin Ibu Arin bisa menjelaskan supaya lebih jelas lagi. Soalnya saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Safira. Iya, Bu. Bisa dijelaskan ya, apa itu reseptif dan apa itu produktif. Ya, reseptif itu bersifat decoding, ya enggak? Benar kan, Mas? Mas Tiawan? Ya, Bun. Reseptif itu adalah decoding karena ya, terus ya decoding dia yang penerima. Ini bisa dipahami? Gitu ya. Oke. Nah, karena reseptif itu sebagai reseptif itu adalah penerima ya. Nah, ini kegiatannya misalnya itu tadi kita adalah melakukan kegiatan menyimak, kegiatan membaca. Nah, itu adalah sesuatu hal yang apa ya? Diterima oleh kita, disaring oleh kita gitu loh. Itu akan menjadi pengetahuan untuk kita, apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita lihat, seperti itu. Apa yang sudah kita baca, itu akan diterima oleh pikiran kita, intuisi kita, dan juga kata. Gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan yang aspek produktif atau apa itu namanya tadi, encoding. Ya, encoding itu adalah mengeluarkan, dia memproduksi. Nah, seperti halnya apa ya? Proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang atau sandi. Nah, lambang atau sandi itu kalau misalnya contohnya ya misalnya kita bisa mengirim surat, misalnya kalau surat pos ya kita berarti bisa surat pribadi atau surat apa itu namanya? Surat kedinasan itu juga bisa ya. Terus email itu ya juga bisa seperti itu. Nah, ini terdapat dalam kegiatan contoh berbicara, nulis. Nah, terus kalau misalnya target itu nanti masuk mana ya, Pak, Bu? Putus-putus bukunya saya, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Belum. Ya. Yang terakhir. Oke, ya ini saya ulang lagi di yang KB2 adalah aspek-aspek keterampilan berbahasa ya. Yang tadi sudah kita jelaskan di awal, ada reseptif dan juga ada produktif ya. Nah, ini terbagi secara lisan dan juga secara tertulis. Nah, yang reseptif secara lisan itu adalah kegiatannya yaitu adalah ya enggak. Sedangkan dengan kegiatan tulis itu membaca, ya dia akan menghasilkan sifat yang reseptif, si penerima. Gitu. Kemudian yang produktif di keterampilan lisan atau berbicara
proses kita berbicara. Itu adalah yang produktif. Sedangkan yang produktif dalam kegiatan yang kita lakukan dalam hal menulis. Nah, misalnya kita lagi dalam keadaan membuat notulen. Nah, itu adalah kegiatan kita untuk menulis. Misalnya lagi, guru apa yang guru cerita lagi. Misalnya guru memberikan penjelasan. Guru memberi penjelasan atau menerangkan. Nah, anak-anak tolong tuliskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi atau yang sudah Ibu tuliskan. Apa yang sudah di buku siswa masing-masing. Nah, ini misalnya menulis itu ya. Saya ulangi lagi. Reseptif yang untuk keterampilan lisan itu terdapat dalam kegiatan mendengar. Reseptif untuk kegiatan tulis adalah membaca. Setelah dia membaca, dia menerima dengan secara ini dia akan menghasilkan apa ini membaca gitu loh. Terus Dian kalau produktif ya, produktif itu adalah sedangkan untuk kegiatan tulis dia produktifnya adalah menghasilkan katanya adalah tulis. Sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu. Halo? Sambung. Iya, Bu. Itu yang ini, Bu Erin. Yang produktif mengenai mendengarkan itu contohnya tadi memberi pidato ya. Bisa. Iya, pidato. Terus misalnya kita membaca puisi, terus apa lagi ya? Kita berdongeng. Ya toh, Bun? Itu juga bisa, ya kan? Karena itu akan mendengarkan, bersifat reseptif, gitu ya. Oke, dari penjelasan Ibu sampai di slide 11, apa sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu? Ya, bisa, Bu, ini bisa. Sebentar, Bu. Kalau yang produktif yang mengenai bentuk tulis itu kayak membuat novel, cerita seperti itu ya, Bu ya? Aduh, hilang. Membuat novel, kemudian ambil intisari dari novel tersebut. Nah, ini adalah kegiatan untuk menulis. Bisa kan? Sudah pernah kan Bapak Ibu? Ya enggak? Oke. Ya, Bun. Jadi itu disinopsiskan atau dirangkum atau diresum gitu loh, ya kan? Oke. Paham Bunda Hartini di Oke, Bu. Tidak ada Hartini paham sampai sini? Oke. Bu, insya ada Allah, pertanyaan Bu. lagi? Ya. Oke. Sebenarnya semua kegiatan itu mesti sudah hampir dilakukan oleh Bapak Ibu guru waktu pembelajaran di kelas. Cuman belum tahu. Oh, sekali ternyata kegiatan-kegiatan itu ya enggak ternyata mengandung sebuah keterampilan yang berbeda-beda itu tadi ya, berarti masuk ke macam keterampilan menulis, masuk ke macam keterampilan membaca, masuk keterampilan gitu ya, atau mungkin kalau misalnya guru menyuruh muridnya, ayo silahkan kamu membaca pidato di kelas. Nah, sebenarnya Bu Guru sudah mengajarkan anak-anak itu untuk berlatih berbicara di depan kelas, ya enggak? Tapi seperti halnya sebagai pendidik tidak hanya menyuruh, tapi diawali dengan cara memberikan contoh
terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu akan lebih greget, lebih sentuh, memberikan nyuruh atau memberi tugas kepada siswanya. Apalagi tugas-tugas berpraktek, misalnya jenenge maca puisi ki kamu harus tidak memberi contoh. Nah, itu kan kasihan muridnya, dia seperti apa, bagaimana. Nah, alangkah baiknya sebelum memberi tugas itu atau mencontohkan, nah, supaya muridnya itu setidaknya punya gambaran, ya enggak? Dan itu murid akan membuat lebih excited lagi, gitu loh. Oh, ternyata seperti itu. Boleh Bu, saya tahu-tahu. Ya Bu, akan saya coba. Oh ya Bu, saya bisa. Pasti seperti itu. Iya nggak Bapak Ibu? Iya kan? Iya Bu. Ya enggak? Iya Bu. Iya Bu. Oke, misalnya kalau membaca puisi, kita membaca sebuah membaca sebuah biasa ya, dalam arti bisa memahami isinya, temanya itu seperti apa ya kan? Apakah itu puisi tentang misalnya tentang kemerdekaan ataukah tentang kesedihan. Nah, itu kan berarti kita harus memahami isinya tersebut dulu, baru kita menghayati. Nah, terus itu akan kita temukan diksinya, ya toh? Terus gaya bahasanya seperti apa, terus body language-nya itu bagaimana, seperti itu ya. Kalau misalnya contohnya itu puisi yang kemerdekaan, berarti harus kita bacakan dengan cara-cara dengan yang benar-benar semangat, yang benar-benar nasional gitu loh. Jadi akan membangkitkan, di situ anak akan tahu perbedaannya itu bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan, itu akan menjadi gambaran apa yang Bapak itu sudah contohkan. Gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Next. Nah, ini di sini akan terbagi lagi, saya pisah-pisahkan contohnya, yaitu tentang mendengarkan, menyimak, dan berbicara. Saya minta bantuannya untuk dibacakan ya. Dibacakan atau dijelaskan oleh Mbak Siti. Ya. Mbak Siti Puji Astuti. Mbak Siti, apakah mendengar suara Bu Ade? Bu Siti Puji Astuti, apakah mendengar suara saya? Bu Siti. Biasanya sinyal Bu, Mbak Siti. Oke. Saya lanjutkan, Bunda Evi. Bunda Evi bisa bantu membacakan, mendengarkan, atau menyimak? Oke, Bun, siap. Ya. Ya. Keterampilan berbahasa yang pertama yaitu mendengarkan atau menyimak. Ya. Keterampilan mikro sebagai pendengar. 1. Menyimpan atau menggunakan daya ingat jangka pendek. 2. Membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. 3. Menyadari bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, intonasi. 4. Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Dan yang kelima, membedakan bentuk-bentuk kata yang khusus. Itu Bunda, pada keterampilan mendengarkan atau menyimak. Oke. Terima kasih Bunda Evi. Sama-sama, Bun. Oke, ya.
Tolong dilanjutkan dalam keterampilan berbicara oleh Mbak Arlian. Iya, Bu. Apa terdengar suaranya? Bunda Arlian? Halo? Iya, halo. Apa terdengar suaranya, Bu? Oke, terdengar. Keterampilan Bisa berbahasa yang kedua berbicara. yaitu berbicara. Keterampilan sebagai pembicara, yang pertama terampil memilih bunyi-bunyi bahasa, kata, kalimat, tekanan, dan nada. Yang kedua, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakan. Yang ketiga, menggunakan tekanan, nada, intonasi dengan jelas dan tepat. Keempat, registrasi atau ragam bahasa yang sesuai. Yang kelima, menyampaikan kalimat-kalimat utama dengan jelas. Dan terakhir, wacana berpautan secara serasi sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Begitu, Ibu. Iya, oke. Terima kasih ya, Bunda. Bunda Arlian. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Oh ya, teman-teman, ini nanti saya share di WA-G ya, teman-teman ya. PowerPoint-nya ya. Supaya nanti bisa materinya bisa kalian baca-baca lagi sebagai media untuk belajar ya. Oke. Nah, di sini ada mendengarkan atau menyimak. Nah, keterampilan mikro sebagai pendengar. Nah, yang pertama yaitu menyimpan atau menggunakan daya ingat jangka pendek. Benar nggak, teman-teman? Kalian misalnya kalau mendengarkan atau menyimak gitu kan kadang hanya jangka pendek tok ya, ngebar kuwi lali gitu, ya nggak? Iya, Bu. Agak iya, Bu. Sok kadang iya, sok kadang ya terus diingat-ingat. Kadang ada yang sesuatu yang penting gitu ya nyantol tenanan, ya nggak? Kadang hanya sekedar sambil lalu gitu kan. Nah, itu adalah ingatan jangka pendek gitu ya. Terus kemudian dalam mendengarkan itu membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang ketiga, menyadari bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, serta intonasi. 4. Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Yang kelima, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Ini adalah keterampilan mendengarkan atau menyimak ya. Kemudian dalam keterampilan berbicara, keterampilan sebagai pembicara. Yang pertama yaitu itu adalah terampil memilih bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi-bunyi bahasa itu terdiri dari apa saja? Yo, kata, kalimat, tekanan, dan nada. Itu adalah bunyi-bunyi bahasa. Kemudian mampu mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya, ya kan? Benar nggak? Nah, misalnya di sini mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda. Contohnya apa, Pak Setiawan? Bunyi perbedaan tekanan kalimat itu, Bu. Penekanan kalimat bisa. Misalnya bunyi bahasanya, contohnya apa ya? Misalnya contohnya zebra dengan zebra gitu ya. Intonasinya itu. Misalnya apa nih? Suzuki dengan Suzuki. Ya, contoh-contohnya gitu loh. Misalnya sahdu dengan syahdu. Nah, seperti itu ya contoh-contoh perbedaan bunyi-bunyinya. Terus yang ketiga, menggunakan tekanan nada, intonasi dengan jelas dan tepat. Ya, ini dalam hal berbicara. Jadi, pergunakan selalu misalnya kita berbicara itu menggunakan tekanan, nada, intonasi dengan jelas dan tepat. Dalam arti, ya yang berbicara ki ya umumnya atau ora sah dibanter-banterke seumumnya, maksudnya senormalnya kita gitu ya. Tapi gunakan dengan penyampaian yang baik ya kan, penyampaian yang santun dan juga itu dengan penjelasan yang baik gitu loh intinya.
Itu ya. Terus bagian ragam atau bahasa yang sesuai. Yang nomor 5, menyampaikan kalimat-kalimat utama dengan jelas. Kemudian wacana berpautan secara serasi sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Nah, ini adalah keterampilan menyimak dan juga berbicara ya. Oke, lanjutnya. Lanjutnya, Mas Tiawan. Nah, ada keterampilan apa saja selanjutnya, Bapak Ibu? Membaca dan menulis. Ya. Sekarang saya minta tolong lagi. Tolong bacakan untuk keterampilan membaca. Mas Henry. Mas Henry, mendengarkan? Mas Henry? Oke, Bu, halo. Oke, Mas Henry, bantu Ibu membacakan dalam keterampilan membaca ya. Oke, Bu, dalam keterampilan membaca, untuk keterampilan membaca yang harus dimiliki ada 6 poin. Yang pertama, dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tulis. Misalnya kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan yang dibacanya. Dan yang kedua, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Dan yang ketiga, menggunakan kosakata dengan tepat. Nomor 4, menentukan kata kunci, menentukan makna kata. Yang keenam, mengenal kelas kata gramatikal, yaitu kata benda, kata sifat. Selanjutnya. Udah? Ya. Udah. Sudah, Mas? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya, Mas Henry. Nah, sekarang yang untuk keterampilan menulis. Saya minta tolong dibacakan oleh Mas Jaki. Bu. Oke, silahkan. Tulis. Keterampilan menulis yang harus dimiliki. 1. Menggunakan ortografi atau ejaan dengan benar. 2. Memilih kata yang tepat. 3. Menggunakan bentuk kata dengan benar. 4. Mengurutkan kata-kata dengan tepat. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas. Sampun, Bu. Oke, terima kasih Mas Jaki. Nah, ini. Bisa dibaca di monitor Bapak Ibu? Bisa terlihat ya? Bisa ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada keterampilan membaca dan juga ada keterampilan menulis ya. Yang diharapkan di sini keterampilan membaca itu yang harus dimiliki adalah bagaimana kita dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tulis. Nah, bahasa tulis itu berupa apa saja? Yaitu tentang kata, bagaimana kita memilih kata, ya toh? Bagaimana kita merangkai kata, bagaimana kita membuat kalimat, ya kan? Bagaimana kita menyusun paragraf, dan juga organisasi tulisan yang dibacanya, gitu ya. Kemudian, bagaimana seharusnya kita mengenal sistem tulisan yang digunakan. Nah, sistem tulisannya itu dia menggunakan sistem apa. Terus menggunakan kosakata dengan tepat. Ya, dalam membaca, gunakan kosakata dengan tepat. Kemudian yang E, menentukan kata-kata kunci. Yang 5, menentukan kata-kata, makna kata. Yang ke-6, mengenal kelas kata, gramatikal, kata benda, dan juga kata sifat. Nah, ini adalah
wajib yang setidaknya kita ketahui ya, kita ketahui dalam hal keterampilan membaca, gitu ya. Kemudian keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis itu yang harus kita miliki atau kita pelajari, kita pahami. Yang sebaiknya kita harus menggunakan ortografi atau ejaan dengan benar. Kemudian memilih kata dengan tepat, menggunakan bentuk kata yang benar, mengurutkan kata-kata dengan tepat, kemudian mampu menggunakan struktur kalimat yang tepat dan juga jelas. Nah, ini adalah keterampilan yang harus kita miliki untuk sebagai bentuk untuk bisa menjadikan keterampilan menulis ya. Ortografi itu apa Bapak Ibu? Ortografi itu apa? Tata tulis dalam suatu bahasa, Bun. Ya. Kata tulis ya. Berarti itu di situ adalah bagaimana kita mengetahui atau mempelajari tentang seluk-beluk menulis. Ya enggak, Bunda? Iya. Seluk-beluk tentang menulis itu adalah ortografi. Gitu ya. Nah, oke teman-teman, tentang keterampilan menyimak mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, serta keterampilan menulis sudah Ibu jelaskan dan Ibu contohkan hingga di slide yang 13. Sampai di sini keterampilannya yang Ibu sampaikan, apakah bisa diterima oleh Bapak Ibu? Bisa dipahami oleh Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ini Bu, yang kaitannya dengan menggunakan ortografi atau ejaan dengan benar itu kaitannya dengan penulisan. Oke, Bu. Gimana, Bunda? Itu yang keterampilan menulis yang harus dimiliki menggunakan ortografi atau ejaan dengan benar itu kaitannya dengan cara penulisannya atau cara bagaimana itu, Bu? Cara penulisannya. Cara penulisannya kan berarti kan ya tentang bagaimana kita memulai tulisan itu menggunakan huruf kapital, misalnya ya Bun, apakah kita menggunakan paragraf alinianya, kayak gitu loh. Ya kan? Itu ortografinya itu. Jadi seluk-beluk tentang menulis, bagaimana kita bisa menulis, mampu menulis itu menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Gitu Bunda. Bisa dipahami, Bun? Insya Allah sudah, Bu, itu. Oke. Lanjutnya ya. Lanjut, next Mas Setiawan. Nah, ini kita ke KB3, yaitu keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Nah, ini bisa minta tolong dibacakan terakhir ya. Mbak Anissa. Iya, Bu. KB3. Ya, silakan. Keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan berbicara dengan menyimak menurut Dawson dalam Tarikan 1943 ayat 3. 1994 ayat 3. 1. Ujaran dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. 2. Ujaran mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mendengarkan. Yang keempat, bunyi suara yang didengarkan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Bunda Anissa. Ya. Oke teman-teman, ini adalah hubungan berbicara dengan menyimak menurut pengertian siapa? Dawson dalam Tarikan 1994.3 ya. Nah, itu berarti ada 4 poin. 4 poin pengertian menurut Dawson dalam Tarikan, yaitu di sini adalah keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa, berbicara, dan menyimak.
Ujaran dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Nomor 2, ujaran mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup. Yang 3, meningkatkan kualitas mendengarkan. Yang keempat, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Nah, ujaran dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Nah, misalnya ini Bapak Ibu misalnya mengidolakan, contohnya misalnya aku mencontohkan misalnya pembicara, misalnya dai siapa gitu. Nah, itu cara bicaranya, cara logatnya, cara penyampaiannya kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, maksud di sini adalah proses menirunya gitu ya. Kemudian ujaran mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup. Nah, yang mana ujaran atau ucapan itu kadang kita dialeknya itu mengikuti lingkungan kebiasaan tempat tinggal kita, bener nggak? Iya nggak Bapak Ibu? Bener. Iya. Misalnya delalai, ya kadang ada orang itu isoh dalam arti isoh dia tetap logat aslinya, ada yang dia sudah lama itu dia terus membaur atau ikut tergirus dengan lingkungannya, iya nggak? Bener kan? Ada perbedaan seperti itu ya. Betul. Nah, misalnya ada yang beberapa tahun dia di Jakarta, dia bener-bener wong Jawa. Neng dia ya tetap logatnya logat ketok Jawane gitu loh. Tapi ada yang dia yang setelah lama di Jakarta ternyata logat Jawane hilang. Jadi terbiasanya dengan bahasa Indonesia yang asli gitu loh, kelihatan bahasa Indonesianya. Iya nanti. Itu. Terus kemudian misalnya nanti kita seperti kayak Bu Hartini ya. Bu Hartini itu asli mana, Bun? Brebes, Bu. Gunung, Bu, gunung niku. Gunung Kidul. Gunung, nah, kayak Bu. Nah, saya contohkan Bu Hartini nggak apa-apa ya, Bun? Ya nggak apa-apa, Bu. Nah, kita bisa ngerti Bunda Hartini kan logatnya sudah kelihatan kayak orang jauh gitu ya. Jauh, kayak orang di luar planet gitu loh. Nggih, Bu, saya itu asli Brebes, Bu. Asli Brebes. Iya, oh ya asli Brebes toh, Bun? Nggih. Nah, iya, tapi jangan Brebes milih loh ya, Bun. Iya, cukup Brebes aja, nggak usah Brebes milih ya. Nggak milih kok. Kan logat dialeknya kelihatan banget ya nggak teman-teman? Iya, Bu. Nah, mungkin nanti kalau Bu Hartini mungkin udah lama di Jawa, nggak tahu apakah nanti bahasanya Brebes itu nanti lama-lama pudar ataukah tetap terbawa dengan bahasa dialeknya. Kita lihat aja nanti seperti apa ya teman-teman. Nah itu kan seperti halnya di sini. Ini kan adalah pemakaian bahasa itu di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup. Nah contohnya seperti Bu Hartini itu, gitu loh, ya kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas mendengarkan. Nah kalau kita kadang seperti dialog yang berbeda, kita kan jadi pasang telinga, bener nggak teman-teman? Nggih, Bu, betul. Nah, duh iki mau ki ngendika apa toh? Ini mau ngomong piye toh kan gitu ya. Kita kan jadi kayak bener-bener pasang telinga gitu loh. Nggak sambil lalu tapi bener-bener kita pasang telinga, bener-bener pengen mendengarkan kualitasnya tadi dia mau menyampaikan apa gitu loh. Seperti itu ya pengertian yang nomor 3. Jadi bisa meningkatkan kualitas pendengaran kita gitu. Terus yang 4, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang terpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Nah, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Nah, ini adalah bagaimana kita menyerap. Bagaimana kita mampu menerima ya reseptif tadi atau reseptif tadi apa yang teman-teman lawan bicara itu sampaikan, teman bicara itu omongkan.
Jadi kita mampu menyerap, mengerti yang apa yang mereka komunikasikan, yang mereka sampaikan itu mengena terhadap kita. Gitu ya. Pengertiannya 1, 2, 3, 4 bisa dipahami Bapak Ibu? Itu Bu yang nomor 1. Ujaran dipelajari menggunakan proses mendengarkan dan proses meniru. Dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Nah, itu ya contohnya misalnya kalau kita meniru ya Bun, itu misalnya kita menokohkan, mengidolakan. Menokohkan, mengidolakan, misalnya aku seneng sama Ustadz Haki, nah misalnya gitu toh, aku suka dengan ujarannya. Nah itu akan menjadi, misalnya aku sedikit-sedikit mau meniru logatnya atau memiru cara apa itu, cara penampilannya atau cara penyampaiannya. Nah itu loh, itu adalah dia belajar untuk meniru apa yang dia idolakan, apa yang dia suka dengan tokoh atau idolanya, gitu loh. Paham enggak? Iya Bu, paham. Ujaran dipelajari melalui proses mendengarkan. Nah, dengan dia sering mendengarkan, dia akan tahu, oh ternyata dia cara penyampaiannya seperti ini. Oh dia ternyata mempunyai pemikiran yang seperti ini, gitu loh. Itu adalah suatu proses yang karena sering mendengarkan dan menyukai, akhirnya dia meniru cara-caranya, meniru cara penyampaiannya, meniru apa ya, segala hal yang dia idolakan. Termasuk gayanya ya Bu ya? Ya mungkin bisa juga seperti itu, bisa. Gayanya dari hal cara penyampaiannya, atau mungkin dari hal cara apa ya, cara hal dia apa ya, bertutur kata gitu loh. Nah ini contoh-contoh dari kita misalnya mengidolakan sesuatu atau mengidolakan seseorang. Gitu ya Bunda ya, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Udah? Lanjutnya, udah mau habis toh ini? Lanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah ini nanti diagram hubungan berbicara dan mendengarkan ya. Di modul ada toh Bapak Ibu? Ada ya. Ada. Nah, ini ada kegiatan menyimak. Di sini tabelnya menyimak, sifat, dan berbicara. Ya, menyimak itu adalah kegiatan bersifat langsung, apresiatif, reseptif, dan fungsional. Nah, yang menyimak itu bersifat interaktif. Nah, terus yang berbicara itu bisa langsung ataupun tidak langsung. Kemudian dia menjadi produktif dan juga menghasilkan secara ekspresif, gitu ya. Oke, next. Nah, hubungan menyimak dengan membaca. Di sini ada tabelnya mendengarkan, terus di sini ada lisan ya, teman-teman ya. Mendengarkan serta membaca. Nah, ini mempunyai reseptif adalah sama-sama penerima informasi. Nah, lisan itu adalah hasil dari kita berbicara. Sedangkan tulisan itu hasil kita menulis. Nah, ini adalah, ya ini nanti kalau gambar ini adalah gambar 1.7 ini di modul Ibu ya. Tapi kalau di modul Bapak Ibu berbeda, abaikan tulisan gambar 1.7-nya ini. Paham toh, Bapak Ibu? Gitu ya. Paham. Oke. Pak Bun. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sekarang hubungan membaca dan menulis ya. Nah, yang mana kegiatan membaca dan menulis itu adalah disebut sebagai aktivitas ragam apa Bapak Ibu? Aktivitas ragam tulis. Iya. Membaca dan menulis itu disebut sebagai aktivitas ragam tulis. Nah, karena menulis itu bersifat produktif, gunanya menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Ya, itu. Kemudian kalau membaca bersifat apa Bapak Ibu?
Reseptif. Membaca itu bersifat reseptif, penerima, yaitu dia berguna untuk memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tertentu. Nah, inilah teman-teman hubungan antara keterampilan membaca dengan keterampilan menulis. Oke? Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, yuk lanjutnya. Selesai ya. Nah, di sini ada hubungan menulis dengan berbicara. Bapak Ibu terdapat tabel ini, siklus ini di modul gambar berapa? 1.24. Oh ya, udah. Yes, pokoknya ini ya, tapi sama kan siklusnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, nah ini ada hubungan menulis dengan berbicara ya. Ini sama-sama mempunyai kemampuan produktif ya. Ini ada konsepnya. Nah, silahkan ini. Menyusun bunyi menjadi frase. Nah, dan nanti silahkan dibaca lagi. Oke, lanjutnya Mas. Habis ya. Oke, nah akhirnya terima kasih. Ya Bapak Ibu, penyampaian materi modul 1 KB 123 sudah Ibu Arin sampaikan. Apakah sampai di sini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua? Bisa, Bu. Bisa. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, puas? Sudah paham? Insya Allah. Ya. Insya Allah sudah. Insya Allah ya, nanti tolong modulnya itu tetap dipelajari lagi oleh Bapak Ibu. Nanti saya share lagi ini PPT-nya supaya untuk belajar oleh Bapak Ibu di rumah. Oke ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Oke, terus saya mau ingatkan lagi, nanti pertemuan selanjutnya berarti Bapak Ibu punya tugas apa? Presentasi. Ya, tugas presentasi berarti nanti tetap dibuat menjadi berapa? Berapa kelompok? 8. 8 ya. Nanti silahkan Bapak Ibu yang memilih sendiri, tapi usahakan kelompoknya berbeda dari semester kemarin nih. Ya. Silahkan yang mau menentukan mahasiswa sendiri, monggo, gitu ya. Pokoknya pertemuan selanjutnya Bapak Ibu harus siap untuk menyajikan belajar lagi untuk keterampilan membaca atau keterampilan menyampaikan menyampaikan pendapat, berbicara di depan umum, ya kan di sini. Karena kalau presentasi kan sama juga kita berlatih berbicara kan Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itu nanti silahkan Bapak Ibu koordinasikan ke teman-teman ya untuk kegiatan kita ke depannya gitu ya. Oke? Oke, Bu. Nah, nanti kalau ada apa-apa atau bagaimana kita komunikasikan lagi, kita diskusikan lagi melalui WhatsApp group ya. Oke, ya, oke teman-teman, mungkin hari ini alhamdulillah kita sudahi dulu, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu screenshot ya Mas Tiawan ya. Ibu, siap. Oke teman-teman, silahkan untuk on cam dulu. Ya, itu dihitung ya Mas, Mas Zaki, Mas Hendri mau keluar nggak itu ya? Bunda Hartini. Iya, Bu. Mbak Safira. Bunda Harina. Ya, dihitung Mas Tiawan, nanti enggak mana senyum cantiknya. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Tiawan. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pertama sudah kita lalui ya. Semoga di pertemuan selanjutnya yang tadi susah gabung diberi kemudahan dan kelancaran.
sehingga akan mempermudah perkuliahan kita selanjutnya. Oke teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat untuk kuliah sampai nanti sore ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Ya, betul sekali. Ngabuburit. Pokoknya niat yang seneng ya. Semoga kuliahnya kalau segala sesuatu itu dilalui dengan seneng ya kan, akan lebih gampang dan mudah, ya enggak? Ya. Iya, betul. Apalagi puasa, jangan jadikan puasa sebagai penghalang males-malesan ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat karena kita beribadah dan juga bekerja gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Selalu jaga kesehatan. Baca-baca buku modulnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Mas Tiawan nanti tolong di-share photoshootnya ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Oke, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Sekian dari Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Ya, Ibu Lev ya. Iya, Bu.